aplikasi Al-Quran. Saya sudah install, dan bahkan waktu di zaman Zoom saya diarahkan yang saya harus install itu dia kasih Pak gambar motifnya yang ini, tulisan Arabnya yang begini. Jangan yang misalnya ada aplikasi Al-Quran berwarna hijau, dibilang jangan yang ada putihnya di situ. Nah itu ternyata ada perbedaan-perbedaan di situ Pak. Jadi Bapak, bagaimana Bapak menanggapi itu tentang hal aplikasi yang berbeda di dalam Play Store? Bapak hanya menyerang tentang kitab suci Kristen. Gimana itu Pak? Oke. Jadi yang kami tahu, Al-Quran itu dari sejak kemudian Rasulullah Muhammad SAW menerimanya, sampai hari ini itu tidak pernah ada pertentangan di dalamnya. Tak ada pertentangan. Kenapa demikian? Karena kami mendudukkan perkara bahwa firman Allah harus didudukkan sebagai firman Allah. Tidak bisa kemudian firman Allah dibuang, dilenserkan, lalu menggantikannya dengan firman atau perkataan manusia. Karena Allah pencipta langit dan bumi sudah menyiapkan bahasa untuk kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini untuk makhluknya. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna bidzalika laayatin lil alamin. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan perbedaan bahasa-bahasamu. Allah menciptakan warna kulitmu. Dan kemudian sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi Allah sudah luar biasa menciptakan bahasa untuk kita. Bahasa ini kita pakai kemudian untuk memaknai firman Tuhannya. Jangan firman Tuhannya dikubur, lalu kita ganti dengan bahasa manusia. Oleh karena itulah kemudian ketika saudara berkata di Al-Quran begini, begono, itu enggak ada. Ketika Al-Quran menarasikan ayatnya, wa min ayati khalqus samawati wal ard, dimanapun di belahan bumi ini, Anda tanya orang-orang Islam, suruh baca Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Pasti bacaannya sama. Kenapa? Karena yang diminta untuk dilestarikan kemudian adalah kalamullah. Dan Allah kemudian sudah menjamin itu. Aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Nah, sehingga coba Anda perdengarkan bacaan Quran dari Tokyo. Bacaannya pasti sama. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari Cina. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari Thailand. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari manapun bacaan Quran itu akan tetap sama. Sedangkan jangan ke luar negeri. Di Indonesia ini saja. Anda minta kemudian Bible orang Bugis yang membacakan versi mereka. Dan kemudian orang Makassar Anda suruh bacakan versi mereka. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Bible bahasa Bugis, Bible bahasa Makassar, Bible bahasa Jawa. Apalagi kalau sudah pindah pulau. Wah, parah itu. Lalu mana yang firman Tuhan? Yang bahasa Bugis atau bahasa Makassar atau yang bahasa Jawa? Mana yang firman Tuhan? Tidak ada lagi. Karena semuanya hanya terjemahan. Mana firman Tuhannya? Tak ada. Sedangkan bahasa aslinya pun ketika dituliskan oleh Lukas, rupa-rupanya itu hanya hasil penyelidikan.
Kalau yang bahasa aslinya saja hasil penyelidikan, lalu bagaimana terjemahannya yang sudah jauh dari indungnya? Bagaimana bisa memaknai lagi bahwa ini adalah firman Tuhan? Sedangkan yang aslinya saja, jangankan Tuhan, Yesus pun tak tahu menahu tentang buku Lukas, buku Matius, buku Markus, dan seterusnya. Nah, ini mungkin ya yang harus dengan rendah hati saudara Jordan akui. Kelebihan Al-Quran dibandingkan Bible. Mungkin tataan daripada terjemah Quran dari zaman ke zaman dalam perspektif bahasa Indonesia lebih terjaga daripada yang bahasa Indonesia yang Bible. Ya, jadi kalau kita mau adakan perbandingan ini Bang Jordan, terjemahan Al-Quran level sahihnya itu tidak bisa dikalahkan oleh terjemahan Bible. Apa halnya? Terjemahan Al-Quran merujuk kepada original teks. Ada firman Tuhannya. Terjemahan Bible merujuk kemana? Jadi, kemurnian terjemahan Al-Quran masih terjaga. Kalau Bible, terjemahannya tak terjaga lagi. Sedangkan terjemahan Al-Quran saja, terjemahannya masih bisa terjaga kemurniannya. Apatah lagi original teksnya Quran. Nah, kalau kemudian original teks Bible saja sudah hilang, lalu apa arti sebuah terjemahan? Nah, ini saya rasa perlu kemudian Bang Jordan renungkan, pikirkan. Kalau ada sebuah kitab bermasalah, maka tentu agama itu bermasalah. Kalau agama itu bermasalah, maka tentu itu bukan dari Tuhan. Kalau sudah bukan dari Tuhan, berarti itu adalah sebuah kesesatan. Kalau itu sebuah kesesatan, maka itu sudah pasti tempatnya di neraka. Silakan, saudara apologet muda. Ya, Bang Jordan, ditanggapi Bang Jordan. Loh, katanya apologet muda. Siapa apologet muda? Oh, lupa ini apologet tua kalau ini. Silakan. Nama Bang saya Rocky Gerung. apologet muda, katua kah? Saya coba ya. Saya ingin buktikan nih. Di dalam, saya mau open cam dulu ya. Sebentar. Balikin dulu kameranya, nanti retak apa. Iya, iya. Hati-hati open game, sarung jatuh. Pak Yoro pakai sarung. Oh iya, ya nanti kelihatan kalau disunat atau tidak itu. Ini saya sementara download aplikasi. Saya ingin membuktikan kalau apa betul bahasa aslinya tidak berubah ya. Karena saya sudah download aplikasi Al-Quran. Nih, ini gambarnya seperti ini ya. Tapi agak lalot ini ya. Ntar lagi Apa itu Bang? Apa ini Bang? Ingin membuktikan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bang Juma sendiri, yaitu Alkitab bahasa aslinya itu tidak berubah. Iya, silakan. Nah, saya ingin contoh aja melihat apakah di dalam beberapa aplikasi Al-Quran adakah ada perubahan atau tidak. Itu Jadi aplikasi ya Bang? ini. Ya ini nih Pak nih. Apa itu? Nih aplikasi ini nih. Nih, saya cuma pakai alat sederhana nih, STB namanya, setup box, nih. Saya cuma satu HP, jadi saya nggak bisa buktikan lewat HP, tapi ini cuma lewat ini nih, alat murah aja ini Bang. Oh iya, siap. Ini ya, murah aja itu mungkin jatah dari mana? Dari IndiHome.
Tapi ada kan yang sudah beredar yang lebih bagus dari itu. Ini saya mau coba ini sementara install ini. Iya, Gitu. silakan bernarasi, silakan. Narasi kalau tidak ada pembuktian kan sulit. Jadi saya harus ada pembuktian dulu ya. Sebab saya sudah terinstall kalau nggak salah ini Al-Quran versi Kemenak. Itu yang saya sudah install di STB ini. Saya ingin lihat aplikasi Al-Quran terjemahan offline ini plus tajwid ini. Apakah sama atau tidak? Apakah Al-Quran ini juga memiliki bahasa Indonesia atau tidak ini? Ya udah cepetan yang mana sih? Ya ini masalahnya di situ. Jadi ini lalat sekali. Enggak lalat juga. Jadi gini Coba digoyang-goyang aja bang, goyang-goyang. Digoyang-goyang. Coba dilempar ini. Supaya lebih jadi ini. Iya, bila baca kutu. Matin Runo Baco. Berarti benar ya Bang Sumaya lagu yang viral itu? Apa itu deh? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak disalib apa gunanya itu? Kok bisa ada lagu? Walaupun hidup. Nah ini bagus. Apa itu, aplikasi apa itu bang? Ini audio rupanya ini. Mati bijak. Salah alamat. Iya kan benar tuh buatan lagunya tuh. Percuma hidup 1000 tahun itu, kalau nggak disalib ya gini deh jadinya, dungu deh. Ternyata aplikasi audio. Jangan diputar. Aduh, gimana sih ya? Lagi live di YouTube. Jadi ngeri juga yang diskusi sama abang ini. Jangan-jangan itu link ini jalan tikus. Iya bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia nggak tahu kalau di mute. Dibuka mute ya Bang Jordan. Waduh, saya kira dibuka nih. Oh, dari tadi nggak saprak kayaknya ya. Saya lagi ngomong. Nah ini. Enggak, masalahnya ada musik, ada suara. Ini kena copyright gini kayaknya nih. Dimatiin aja musiknya, Bang. Kena copyright gitu Pak, kalau suaranya Pak. Ini kelemahan daripada aplikasi ini loh, karena pakai alat keterangan ini. Oke, saya sudah matikan suaranya nih. Volumenya saya sudah matikan nih. Saya coba buka ini ya. Ini agak cepat ini. Tadi berat karena suara ternyata, cuma audio ya. Oke nih, sudah ada nih. Oh mantap ini aplikasi ini Pak. Allahu Akbar. Masya Allah. Al-Fatihah aja coba ya. Kita coba Al-Fatihah ya. Iya. Kena copyright banyak Pak kalau dari suara itu. Konten berulang. Oh, Sama dengan konten berulang Pak. Konten berulang. Ya kalau mau benar. buktikan itu ada perubahan, misalnya ini loh tulisannya, misalnya tulisannya di surat al ini begini, oh berubah di sini gitu loh Pak, bukan suara, tulisan kalau mau dilihat perubahan. Nah, ini sudah ada bahasa Indonesia tapi ini sebentar ya. Kok bahasa Indonesia sih? Terjemahan kayak. Bahasa ini nih, ini saya sudah dapat ini kan sudah dapat ini aplikasi Al-Quran Kemenak kan. Nah, Ini Pak Yordan ini kalau dalam persidangan dilempar palu hakim ini disuruh keluar kelamaan. sabarlah Pak Andi. Mana yang satu ya? Tadi sudah minta. Oh sini nih. Ini yang satu nih. Jadi ini sudah ada dua ya ini. Satu dekat Bible, yang satu di sini dekat setelan nih. Mantap. Ya kan? Nah, oke saya coba yang ini aja dulu ya.
Tapi saya mesti setting karena ini ternyata bahasa ini bahasa Arab sama bahasa Bapakmu lah. In the name of Ain ini bahasa Pengaruh umur itu Pak Yordan, pengaruh umur. Sabar Bu Rama. Allahu Akbar, Masya Allah. Bahasa Indonesia saya sudah oke, ini kok kenapa keluarnya bahasa apa? Aduh, parah. Oh ini pembukaan. Oh sudah dah. Ini saya dapatnya ini ya. Ini kalau bahasa Indonesianya pembukaan sapi betina keluarga Imran Anita. Coba surah Yusuf, Pak Jordan. Surah 12 ayat 2 coba. Oke, surah 12. Surah Yusuf nih. Yusuf ayat 2. Nah, ini saya merubah ke bahasa ini soalnya yang tampil ini kan bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nah. Belum juga ini, Bang. Padahal ini bahasanya saya sudah minta. Oh, terjemahan ini barangkali. Ini cara apanya di sini. Panra saya nak mudah. Akademi mangi. Wah imang, asulara kamatin rombo. Tenang Bang. Lama banget Iyo Jordan. Nah iyalah, itu yang repot. Jadi Sebenarnya dia mau ngapain sih Pak Jordan ini? Iya. Tak tahu aku juga bingung. Orang minimal buka data udah ready tuh data ini. Yuk masih cari-cari data itu. Belum lagi nanti dijemahinnya tuh. nah ya itu memang karena kan kita ini kan tidak terjadwal. Ya, masalahnya lama. Tidur aja. Ya makanya kita tidur aja dulu. Tidur aja dulu. Contoh misalnya begini Pak Jordan, gitu ya. Contoh nih, cepet nih. Yohanes 13:13 zaman dulu itu, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Kamu memanggil aku guru dan rabi. Yohanes 13:13 modern, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Itu perubahan loh ya. Cepet gitu loh kasih data kayak gitu. Ya itu kan karena Ya. kalau yang bahasa Indonesia, yang Alkitab, kalau Al-Quran kan saya mana saya ngerti Bang dengan Al-Quran. Saya kan Tadi Anda mau buktikan apa? ya saya juga ini membuktikan dengan mencoba membuka aplikasi Oh, buka aplikasi doang, memperkenalkan aplikasi. Iya kan saya ini membuktikan. Cuma Tadi developer itu. resikonya. Dia cuma memperkenalkan aplikasi. Ya udah. Enggak, begini. Tadi kan Bang Juma Lupa mengatakan lah, bahwa hitung-hitung dari tadi. Iya. iya gini Bu. Itu di Pak Yordan, ini kalau tengah malam begini, enggak pernah. Kalau Bunda Rama ngamuk, marah Pak Yordan. Rungkat ini sih, room ini ya, sebelum Bunda Rama marah nih. ya gimana lagi nih Bang. Saya kan cuma ingin membuktikan ini sesuatu yang tiba-tiba. Jadi saya memang nggak siap data. Diskusi aja. Kan kita mengalir nih Bang. Ya udah, bahas Jadi- yang lain Jordan. Ya apa yang dibahas lagi kalau misalnya ini kan saya ingin melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Juma, saya kan ingin melihat. Tapi ini kita kesulitannya di situ Ya, tadi. itu cuman you yang sulit itu. Kami nggak sulit itu. Iya tapi buat Bapak kan tidak sulit, tapi buat saya kan ingin pembuktian. Buktinya apa? Anda cuma ngeliatin aplikasi doang. Ya, hilang kesabaran tuh. Ya iya memang makanya kan ini cuma kebetulan aja saya melayani apa yang diterangkan oleh Bang Juma gitu. Mending abang ini bikin kopi deh. Nah, ini kan yang
Al-Quran Kemenak ini. Nah ini saya. Pak Yordan di rumah ada kunci dongkrak nggak? Pak Yordan ada kunci dongkraknya di rumah. Kalau ada dagorkeun kana hulu. Ini menunggu dia prepare 1 jam, nanti yang diterangkan cuma 1 ayat, itu kan ngeselin banget. Iya, cuma satu contoh aja. Nah, ini kalau yang Kemenak ini sudah lengkap sama bahasa Indonesianya. Oke, Tapi coba. ini yang Kemenak. Ini Coba. surah Yusuf apa nih Pak? Surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahasa Indonesianya apa? Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab. Berbahasa Arab agar kamu mengerti. Bang, yang Al-Quran bahasa Arab apa bahasa Indonesia? bahasa Arab. Kencang kali lah. Kencang kali lah. Nah, berarti kalau misalnya Al-Quran sebagai firman Tuhan, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu bukan firman Tuhan lagi, Pak. Berarti. Terjemah firman Tuhan. Tadi kan kalau mengatakan bahwa kalau itu bahasa asli, karena ini sesuai dengan surah Yusuf ayat 2, ini mengatakan bahwa ini kan bahasa asli, bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, ya kan? Nah, sekarang ini bahasa Arabnya. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia ini bukan firman Tuhan lagi. Karena ini terjemahan. Itu kan penjelasannya Bang Juma. Iya, lah kan udah dijelasin. Selain bahasa Arabnya yang dibawa itu bukan firman Tuhan, Pak. Nah iya, berarti ini sesungguhnya ngapain ini mau diterjemahkan kalau itu bukan firman Tuhan, Pak. Buang aja itu, Pak. Harusnya begini, Pak. Kalau udah ingin dijelaskan terjemahan itu memperjelas firman Tuhan. Iya, tapi kan kalau itu sudah tidak firman Tuhan lagi, kalau sudah diterjemahkan, itu problemnya. Jadi Anda yang problem, kami enggak, gimana sih? tunggu Izin dulu. ya, Bang Zuma ya. Tunggu sebentar. Saya belum selesai. Maksud saya ini penekanannya begini. Harusnya orang Indonesia belajar bahasa Arab supaya jangan belajar mengerti tentang terjemahan. Ketika diterjemahkan itu sudah tidak firman Tuhan lagi. Emang kita Maka itu sudah menimpa. umat Islam memang sholat nggak pakai bahasa Indonesia, Pak? Iya, betul. Tetapi jangan lagi memakai, misalnya ada ceramah atau Apa sih? sebentar dulu. Gimana sih, Pak? Kalau saya sudah selesai, saya Kok jangan ada ceramah sih? Nggak, maksudnya dalam menerangkan bahasa Arab tidak boleh pakai bahasa Indonesia supaya itu. Udah, cukup Jordan. Udah ya, paham. Ini ya. Capek aku. Ya, kami lebih capek itu. Ya. Aku mau santai aja lah, nggak usah terlalu, karena saya menanggapi kayak dipotong-potong waktu saya. Saya Iya. mau nangis nih, Pak. Mati lah sana. Nangis aja sekalian. Mau menangis. Kamu mau menangis, Abang? Iyalah, ini masalahnya ini kan Bang Juma ngomong panjang lebar, iya, aku nggak mau nyela. Tapi ketika saya melakukan tanggapan, kenapa saya selalu dipotong? Cemilan Kalau aja dengan maju. Bang Juma enak. Kalau cemilan dengan Bang Juma aja enak. maju. Tapi Yuk dengar ya, teman-teman cemilan yang aja lain, maju ya. teman-temannya Bang Juma ini apa ya? Kalau Bang Juma enaknya apa? Waktu saya dia nggak pernah nyela, itu saya salut sama guru ini. Tapi teman-teman Bang Juma, aduh. Masalahnya
yang dijelaskan Bang Zuma panjang lebar itu ada makna, ada isi gitu. Nah, yang penting maknanya, you panjang lebar itu nggak ada makna. Makanya yang terpenting you harus paham tuh kosakata. Itu bahasa Arab itu 12.000 lebih tuh kosakatanya itu. Bahasa Indonesia hanya ada beberapa, jauh dari bahasa Arab. Makanya yang dipakai dalam terjemahan itu yang paling mendekati makna dari bahasa asli tersebut itu. Nah, makanya yang dipakai adalah bahasa aslinya. Untuk bahasa Indonesia itu hanya agar paham apa makna dari bahasa asli tersebut, bukan terjemahan yang diimani, tapi hanya untuk memahami apa arti dari surah ini, apa arti dari perkataan ini, yuk paham ya. Untuk fundamental secara tersental keimanan ya tetap bahasa aslinya itu. Paham yuk cemilan aja majud. Itu memang cemilan favorit ini itu. Karena Al-Quran itu bukan bahasa ibu kami, beda dengan di Arab. Kalau di Arab itu bang nggak diartiin lagi, karena itu bahasa ibu mereka. Pak Yordan, mending kamu ambil kunci dongkrak, bikin kopi, aduk pakai kunci dongkrak. Kisah para Rasul 26:14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar satu suara dari yang berkata kepada aku dalam bahasa Ibrani. Boleh nggak ditunjukkan suara yang didengarkan dalam bahasa Ibrani itu yang mana? Seibarat tadi Al-Quran surah Yusuf ayat 2. Al-Quran disampaikan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan ta'allakum ta'akilun. Bahasa Arab. Sampai hari ini masih bahasa Arab. Kisah para Rasul 26:14. Dan Yesus kemudian berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan mana kitabnya yang Yesus sampaikan dengan menggunakan bahasa Ibrani. Dibuka mute-nya Pak Jordan. Gini Pak Andi, ini saya mau protes ini. Saya mau bernarasi tadi selalu dipotong. Jadi belum kesampaian. Pak Jordan pindah aja ke Katolik. Pak Jordan protes mulu Pak Jordan dari tadi. Pindah aja ke Katolik lah biar gak protes. Sebentar lah dulu ya. Nah, Abang ini mau ngomong apa apa teman-teman? Ini susah untuk ngomong beliau ini. Mau ngomong apa? Bukan ngomong, ini selalu dipotong, makanya kita tidak silakan. akan nyambung. Oke, silakan. Waktu abang ngomong 1 jam, jangan berhenti ya. Kami nyimak. Silakan. Secukupnya aja lah, jangan yang lain pasti ngantuk. Sudah larut. Sudah larut dulu, Bang. Jadi begini maksud saya. Abang tadi kan mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak bisa diterjemahkan. Ketika itu diterjemahkan, maka itu bukan firman Tuhan lagi. Nah, saya ingin supaya firman Tuhan ini tidak menjadi bukan firman Tuhan, maka di dalam ceramah ketika membaca sebuah Al-Quran kemudian itu mau direnungkan, ya jangan lagi pakai bahasa Indonesia, supaya artinya ini tidak akan menyimpang. Tetaplah firman Tuhan, yang disampaikan adalah firman Tuhan. Jangan menyampaikan firman Tuhan, namun ceramahnya bukan firman Tuhan. Ini kan repot ini, Bang. Itu maksud saya. Ngerti nggak? Ngerti orang? Ngerti, Paman? Ya, jadi kalau sudah ngerti, Bang, tolong kalau saya sih masukkan aja, diterima atau tidak ya silakan aja. Jadi dalam ceramah juga pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia, supaya firman Tuhan itu tidak dikatakan lagi firman Tuhan. Kalau begini caranya Pak Yordan nggak boleh pakai bahasa Indonesia, nggak bisa ngebayangin kalau Pak Yordan pakai. Coba tes dulu deh. Baca Yohanes 1 pakai original teks. Bang Andi, itu terus terang saja. Ya. Di dalam kami hampir mendekati
berapa ya? 90 atau 80% orang Kristen itu tidak tahu bahasa asli. Oke, Jujur aja. Lagi aja. Gini Jordan, yuk analogikan, nggak boleh pakai terjemahan. Artinya nggak tahu makna. Ini sama dengan seperti ini ya Jordan. Kita tahu warna putih karena ada pembanding warna lain, ada warna hitam, warna merah, itu kan. Nah, setiap manusia, terutama yang laki-laki, itu ada masa dia tuh mimpi basah. Pertanyaannya Jordan, coba you jelaskan bagaimana mimpi basahnya orang buta doh. Coba you jelaskan tuh. Yuk kalau bisa jawab gue transfer 5 juta itu sekarang. Ngapain menanggapi? Ya itulah analogi you tuh dungu tuh. Menjelaskan kepada makna itu. Kalau Bapak mengatakan saya dungu, jangan diskusi dengan orang dungu. Saya bukan Bapak you. Dungu. Jadi begini, maksud saya begini Pak Andi ya. Usahakan orang Muslim yang ada di Indonesia itu harusnya mengerti bahasa asli. Supaya firman Tuhan ini tidak dikatakan bukan firman Tuhan ketika diterjemahkan. Itu maksud saya Pak Andi. Jadi tanggung jawab Pak Andi untuk membuat orang Muslim di Indonesia ini diwajibkan belajar bahasa Arab. Emang wajib Pak. Kita dari kecil udah belajar ngaji. Iya, tapi kenapa dalam ceramah-ceramah masih memakai bahasa Indonesia? Ya masa harus pakai bahasa roh? Kan bahasa Indonesia, orang Indonesia Pak. Emang kita lagi di Arab? Gini Pak, maksud saya ini kan Gimana sih Pak Yordan? Astagfirullah Pak Yordan, kunci dongkrak ambil ke? ini barangkali sudah larut malam ya. Saya kemarin kok di forum mana ya kita ketemu Pak Andi, kok di sini ketemu lagi ini Pak Andi. Tadi sama Komal Pak Yordan selalu ngikutin gua kemana gua pergi. Karena gue harus sabar. Iya, Pak Andi, Pak Andi kan Pak Andi, mimpi apa saya semalam ya? Kok Pak Jordan bisa naik ke sini ya? Mimpi apa saya semalam? Iya, karena Andi kan teman baik. Bang Juma juga teman baik. Pak Ustadz, Sugi, iya. Sudah lama kenal, nah gitu. Cuma yang lain ketika ganti nama sulit saya ini. Kalau Pak Andi namanya, tetap sama seperti saya. Pak Jordan, waktu zaman di Jum sama saya itu ngobrol tiap hari, begadang terus. Iya, tapi kan Bapak sudah ganti nama. Mana saya masih hafal, Pak? Sejak kapan saya jadi bapakmu? Oh, jadi saya sebut apa nih? Kakek. Kawan. Kian Santang, Kian Santang. Jadi gini Pak Yordan ya, kalau di Arab itu ya nggak perlu diterjemahin ke bahasa Indonesia Pak, karena mereka di sana ngerti, karena memang bahasa ibunya. Karena Islam ini harus diajarkan karena memang untuk umat manusia. Jadi sampai di Indonesia tetap original teksnya ada, wajib hukumnya umat Islam. Ya, minimal bisa membacanya. Karena dalam ibadah sholat itu wajib membaca original teks, nggak boleh terjemahan. Karena di Indonesia ini orang Indonesia, jadi untuk menjelaskan makna Al-Quran itu ya pakai bahasa Indonesia Pak. Nggak mungkin pakai bahasa Arab penceramah itu. Nggak semua itu jemaah. Gitu loh Pak, artinya bahasa ini memudahkan orang mengerti apa maksud yang disampaikan. Jadi bahasa ini alat komunikasi yang menjelaskan pokok yang akan dijelaskan. Gitu loh Pak Yordan. Karena kita ini orang Indonesia. Nah kalau umat Islam yang ada di luar negeri, di Inggris, Amerika misalnya, tidak diterjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa Indonesia, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa ibu mereka. Maunya Pak Yordan ini, ya kalau Al-Quran itu jangan diterjemahin dong. Nah, ya inilah yang namanya orang pendek, sumbu pendek, ember bocor, bocor halus. Ya,
sumbu pendek, ember bocor, bocor halus, kunci dongkrak, oli, apa lagi nih? Cangkul, paku 5, palu, seng, apa lagi yang dibawa nih? Ya udahlah, kayak gitu-gitulah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Darwin. Salam kenal Bang Juma dari Makassar. Bang Handi. Bang Rofi. Ya. Bisa codok-codok sedikit Bang Juma? Ya codok mungkin deh. Ya. Tadi ini Bang siapa yang membandingkan terjemahan dengan Al-Quran dengan Alkitab? Ya, kalau menurut Al-Quran itu, Al-Quran itu Alkitab juga dengan Bible. Ya, dengan Bible, Bang. Al-Quran itu diterjemahkan sesuai dengan original teks ya. Sementara Bible kadang saya lihat lain original teks, lain terjemahannya. Nah, ini yang terjadi masalah ya. Jadi susah untuk membanding-bandingkan ya. Maaf Bang siapa tadi? Ya, cuma itu aja. Iya, namanya tadi namanya lama rupa. Iya. Bagaimana pendapatnya Bang Handi? Iya, sama aja dari tadi. Begitulah kira-kira. Iya. Kalau kita Al-Quran kan original teks dengan bahasa Indonesianya kan sama ya, bisa dikatakan sama maksud dan tujuannya. Sedangkan Bible sendiri kadang ya itu macam Theos jadi Allah, DLL dan lain-lain sebagainya. Begitu Bang Andi. Menurut sejarah masuknya Islam ke Nusantara waktu itu, pedagang-pedagang yang orang Arab ini mereka tidak ngerti bahasa lokal. Ya, betul. Mereka hanya mengerti bahasa Arab dan berusaha semaksimal mungkin mempelajari bahasa lokal dulu. Jadi sebelum mereka berdakwah, tentu mereka mempelajari bahasa lokal di samping mereka pergerakannya, suri tauladannya dengan cara berdagang dengan jujur. Masa sudah mereka mengerti bahasa lokal yaitu bahasa Melayu, ya mereka sudah baru berdakwah. Karena bagaimana komunikasi mau menyampaikan ayat suci Al-Quran kalau mereka nggak ngerti bahasa lokal waktu itu. Nah, itulah Al-Quran itu. Harus mengerti dulu bahasa lokal, kemudian bahasa lokal ini adalah alat komunikasi untuk menjelaskan Al-Quran yang original teks bahasa Arab. Ya, sebenarnya agak mudah sebenarnya menjelaskan ini, Pak. Cuman kalau memang orang sudah dungu kuadrat bocor halus, ya memang Bang butuh kesabaran. Tapi sesabar-sabarnya kita, ya kalau udah ulang-ulang 2-3 kali, ya terpaksa endingnya adalah kunci dongkrak yang berbicara, begitu Bang. Ya, karena saya lihat tadi Bang Andi kesannya memaksa ya, memaksa. Seperti memaksa ya, Arab harus diindonesiakan. Jadi biar ceramahnya orang suruh bahasa Arab, waduh, parah nih. Jadi ya begitulah. Oke Bang, ada yang mau disampaikan lagi Bang? Dulu. Ya, Bang Darwin. Iya. Gimana Bang Andi? Bang Andi. Ya, ini ada yang mau minta naik lagi nih. Ya, Bung Kian sambil menunggu yang lain nih. Ini bukti ketinggalan sebuah IQ nih ya, Bung Kian. Makanya Indonesia tuh mengalami ketinggalan dari negara barat. Contoh, di Inggris itu anak umur 3 tahun sudah lancar berbahasa Inggris tuh. Sama di Jerman juga tuh, anak-anak balita umur 5 tahun sudah lancar berbahasa Jerman. Itu harus ditekankan tuh.
Sama kayak di Garut, Bang Rocky. Udah pada lancar bahasa Sundanya. Oh, Garut tuh di mana? Eropa atau Barat? Dia dekat Taman Safari. Oh, iya, 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 iya. Radar, selamat malam Radar. Oke bang, mohon maaf bang, saya muslim bang. Sedikit, boleh saya sampaikan sedikit bang? Boleh. Oke bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudaraku, burundaku semua di sini. Izin bang, ini saya tadi sempat lewat-lewat tadi di beranda di sono. Banyak yang menceritakan tentang gurunda-gurundaku di sini ya, tentang ada pelaporan gitu bang. Apakah benar, mau ditanyakan sedikit bang, apakah benar Bang Zuma sama Umi Rifa sama semua yang ada yang tentang laporan itu, apakah benar bang tentang Benar bang, itu, benar bang? bang. Benar. Oke bang, kalau emang benar bang, kira-kira kapan bang bisa nanti kalau kita emang ada ini teman-teman kita di bawah juga mungkin bisa kawal bang gitu. Ya gampang, nanti di DM bang. Nanti kita siarin terus. Di mana bang? Di daerah mana bang? Di Jakarta apa di mana bang ya? Jakarta bang. Jakarta bang ya? Ya. Jadi pelaporannya itu masuk di Jakarta, nanti dipanggil sama Bang Zuma semuanya di Jakarta semua bang ya? Enggak, pelaporannya di Sumatera bang. Oh Sumatera, nanti diadilan apa di ininya di Jakarta nanti? Oke, semoga kita doain semoga berjalan lancar aja bang. Kita kawal bang, insya Allah. Siap bang. Makasih ya bang. Oke bang, terima kasih banyak bang Hediko, semua gurundaku semua tetap sabar, biar semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu dalam melindungi kita semua, amin. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ambil noise abangnya tapi. Bang RR, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini Om, saya DM Bang Handi Bunda Rahma hanya untuk mengecek saya punya TF masuk enggak, karena mataku kan ada saya pada pengalaman secara transfer, cuma ngecek doang kok. Abang boleh di ini enggak? Itu kan ada beritanya bang, kalau udah tertransfer bang. Iya itu dia masalahnya. Nggak ada. Oh, coba cek. Ada beritanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini dengan siapa bang? Dengan RR Lipu Production yang 10 juta saya transfer. Iya udah terdeteksi kok bang. Terdeteksi tadi, taruh yang lainnya izin ya. Terdeteksi tadi memang tidak ada pengirimnya, udah kita total ada yang tidak ada bukti transfernya melebihi dari itu bang. Terima kasih abang. Insya Allah kami amanah pergunakan sebagaimana mestinya. Gitu abang. Izin turun. Ya bentar Bang RR, bentar. Bang RR boleh catat nomor WA-nya Bang Andi, Bang RR. Iya. Nanti kalau ada apa-apa tinggal ngubungi Bang Andi. Udah aku DM tadi. Enggak, dicatat nomor WA. Posisi tidak memungkinkan saya mencatat. Oh siap Bang. Ya udah nanti aku lihat DM-nya aja. Nanti lihat DM-nya aja. Siap. Terima kasih bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallah bang, barakallah. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya bang ya, jadi tadi memang setelah jam 12 tadi bendahara, kan ada satu grup bendahara ya, saya ada di sana, Bang Juma, Bunda Rama, dan beberapa orang. Setelah kita cek Ustadz Alif ketua, ini ada kelebihan yang tidak bertuan ya, saya bilang itu hamba Allah, termasuk Pak RR Lipu ini gitu loh, karena tidak ada bukti TF-nya. Itu sih kira-kira bang. Insya Allah kami amanah. Makasih ya bang. Barakallahu fiik bang. Masya Allah. Ya Bang RR. Terus ya, saya baca. Ada berapa tadi kelebihan itu? Enggak ya, saya laporkan 19 dulu. juta. Enggak.
Ya. Kelebihan yang tidak ada namanya. Jadi 19.197.000 yang tidak ada bukti TF, tapi masuk rekening. Ya, termasuk Pak RR 10 9 nggak ada bukti TF. Jadi semua terdata kok. Baik 5 rupiah pun terdata. Kira-kira gitu Bang. Oke Om. Masya Allah Bang. Barakallah Bang ya. Sehat selalu. Mohon diturunkan. Siap. Masya Allah. Syukron Bang. Jadi total hari ini masuk diumumkan ya Bunda ya. Bunda Rama yang umumin deh. Benar Bunda Rama kok gua ah. Ini kan udah mau ditutup kah? Besok lagi disambung? Total aja dulu. Alhamdulillah ya saudara-saudaraku, hari ini ya totalnya itu paling atas totalnya, mohon maaf. Itu yang Nona Cebi itu loh hari ini Mas, hari ini. Iya ini gue lihat. Hari ini alhamdulillahirobbilalamin 57.586.502 rupiah. Masya Allah. 57.586.502 rupiah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih saudaraku netizen, saudaraku yang telah berpartisipasi secara material ya, dan terima kasih juga dengan doa-doanya. Semoga apa yang akan kita lakukan atau akan kita upayakan ke depan akan mencapai apa sesuai dengan apa yang kita inginkan ya saudaraku ya. Dan apa ya, ini belum ditutup ya saudaraku ya, belum ditutup. Jadi boleh silahkan. Saya cuma menyampaikan total malam ini per jam berapa waktu Jakarta ya. Waktu Makassar nih 1.54 ya, berarti di Jakarta nih 12.54. Yaitu masuk itu tadi ya 57.586.502 rupiah. Jadi insya Allah belum kami tutup ya saudaraku. Jadi silahkan kalau masih ada yang ingin ikut dalam perjuangan kita ini, kami sangat bersyukur dan kami sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, lanjut. Ya, artinya ini nggak pernah ditutup. Ini hanya memberikan informasi, laporan ke para donatur, menyampaikan bahwa malam ini sekian dan berlanjut terus. Tidak akan kami tutup ya, karena ini memang murni untuk pergerakan kita semua. Saudara-saudara tentu tahu kan, pergerakan kita kan ini Indonesia sangat luas. Ada yang di Sulawesi, ada di Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera, Aceh, dari Papua. Jadi pergerakan kita ini bukan hanya di media sosial, tentu membutuhkan pergerakan dunia nyata. Untuk itu ya dibutuhkan partisipasi buat kita semua. Itu sih, terima kasih sekali lagi. Dana yang terkumpul diumumkan pada kesempatan kali ini 57.586.502 rupiah. Itu kira-kira teman-teman. Dibuka terus sampai urusan ini kelar. Ya, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi itu nomor rekeningnya di spam sama itu tuh, anak jalanan. Silakan anak jalanan di spam terus biar teman-teman yang di bawah yang 2,7 ini melihat nomor rekeningnya ya. Itu anak jalanan tuh, lihat tuh. Silakan teman-teman. Bawa 2 rupiahnya itu dari mana? Nanti saya tanya banknya ya. Nanti saya laporkan besok. Karena banknya tutup malam ini Bang. Yang 2 rupiah. Ya nggak apa-apa, 2 rupiah ditanya, besok saya telepon banknya. Ini 2 rupiah dari mana? Nah mudah-mudahan ada jawaban, besok malam kami umumkan. Gak apa-apa, kita jawab aja. Kayaknya si Loki Gerung kayaknya dia. Bercanda aja itu, bercanda lah. Pokoknya kami akan update terus ya berapa dana masuk saudaraku. Stino, sop. Kenapa ada makanan sop malam-malam? Lapar aku. Stino? Enggak, itu Stino itu sop itu bukan sop itu. Sop itu ini Shopee. Belanja.
Biar mi bercanda ki supaya kenyang ki lapar ki. Stino. Stino pun sudah tidur rupanya gara-gara Pak. Sarwanya kalau mau jam sakitnya sok lapar wae kunaonnya. Aku mau belajar bahasa inilah, bahasa Sunda sama Akeng ya. Wih, banyak permintaan nih. Siapa nih kayak orang luar negeri nih, rambutnya. Coba kita kasih naik yang ke orang luar negeri nih. Rambutnya hijau. Wah, ini ada yang ngedoain di bawah, semoga Bang Juma disidang. Kafir pasti. Mimpi kali lu ya. Wah, tapi seru kalau misalkan jadi emang disidang, pasti hakimnya itu bingung Bang Andi. Kok persidangan sekarang bukannya masalah apa, kok masalah ngebahas masalah Bible. Makin pusing nanti, makin hancur itu. Baru kali ini terjadi Bible dibahas di persidangan. Maka secara delik pasti hakimnya itu nggak jadi ketok palu kan, pasti menyimak terus gurunda kan, menyampaikan. Bukan itu aja dulu, ini Kak Ratu Entok aja nanti kan perlu pembuktian, pasti ada saksi ahli dong. Ya pasti ada saksi ahli menjelaskan dan seterusnya itu. Ya mudah-mudahan terbuka untuk umum sidangnya Ratu Entok ya, supaya kita bisa menonton dari jauh kan gitu, disiarkan TV nasional kalau perlu. Bahas Bible juga nanti itu, pasti bahas Bible. Nanti kita majukan si Pak Dini ya. Pak Dini kan tidak mengaku itu Yesus. Erdawati, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan bertanya. Jawa Tengah. Mbak Erda mau bertanya sama Bang Rocky. Ya, saya mau bertanya. Silakan. Kayak banci. Kenapa di malam hari susah tidur siang? Karena pada mulanya adalah terang itu. Sedangkan malam tidak ada terang. Lama-lama Bang Rocky ini gondok ini suaranya ini gondok. Naikin yang Kristen. Clear. Iya, tapi tidak apa-apa teman-teman, tidak usah takut selama tidak salah ya. Seperti saya sampai detik ini DPO saya buronan itu oleh polisi karena delik kasusnya adalah pencurian. Ini serius karena benar pencurian hati para wanita Jadi saya DPO Percaya sih. Soalnya Bang Rocky Gerung ini tampan, masih muda ya. Cocoklah dia jadi tersangka pencuri hati kaum Hawa. Henry, semoga kau Kristen ya. Henry. Semoga kau Kristen. Wah, Bunda Rahma parah ini Bu Rocky. Kan hostnya sekali tuh. Kenapa doain orang jadi Kristen? Iyalah. Wah, parah Bunda Rahma ini. Jangan kau Kristen lah ya. Tapi kalau kau Kristen ya, apa boleh buat? Henry. Kok Kristen kah? Kayaknya namanya Kristen ya, Henry Naldo. Wah, kayaknya Bunda Rahmat teman Lina Wijaya nih, parah nih. Amit-amit lah Kang. Henry, turun dong Henry, tidur di kasurmu ya, di bawah. Saya kalau jam begini udah terbiasa ya, nih tinggal tunggu subuh. Habis sholat subuh. Masak beres-beres, setelah duhur baru bisa tidur. Nih Dre, oh kenapa nih Dre? Nih Dre, kayak orang India dia namanya. Ini ya malam ini Oten terguncang ya. Oten terguncang, Oten tiarap. Tengok orang-orang Islam bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam. Bunda jangan bilang aku jadi Kristen ya. Kayak tadi itu. Ya. Langsung bilang semoga jadi Kristen katanya. Iya Bang, ada yang mau ditanyakan Bang?
Ya saya cuman senang aja bang kalau Bang, itu mic-nya jangan mau digigit, mundurin dikit dari mulut. oh iya saya senang aja bilang Bang Handi tadi itu bagus. semoga Bunda Etok siapa tadi itu Ratu Etok bisa disidang ya, bisa disidang. Nah, kita sebagai Islam tuh senang apa? Jadi terungkaplah di situ nanti semuanya kebenaran. Betul bang. Betul bang. Nah itu saya senang sekali dengarnya tadi bang, Bunda ya. Jadi saya senang walaupun hanya kurang semenit saya dinaikkan di sini itu udah rasa bangga dengan diri saya. Gitu. Oke bang, kalau abang senang kirim kopi ke saya bang. Kopi, udah dari tadi aku kirim bang, habis kopiku. Iya salam kenal saya dari Sulawesi Barat ya. Enggak apa-apa kalau ada. Siap bang, saya dari Sulteng bang. Oh iya, Sulawesi Barat ya. Iya, saya dari Mamuju Kak, di Terai itu. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, Mamuju, Masya Allah, ya bang. Iya. Saya dari Sulteng bang. Di Sulteng, Sulawesi Tengah. Bukan, Di mana Ki? Sumedang Tengah. Oh Sumedang. Ngadi-ngadi ini hostnya ini. Oke bang, saya mau naikin otenya bang. Oke siap, biar ada kita dapat ilmu juga. Oke. Ya bang, terima Ada kasih. bang Melki. Iya. Iya. Bang Rocky, bang Melki naikin. Waalaikumsalam. Oh sini juga sabar dulu orang belum salam tahu mati Kan udah ramah kena kan mati meja. Nah, dulu kasih Kena. Iya, Bang Melki. Selamat pagi. Oke, selamat malam semuanya ya. Saya Melki, Katolik. Iya, Bang. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi aku dengar ada kumpul-kumpul dana itu maksudnya untuk apa ya? Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua begini, saya harus menyampaikan secara jujur ya. Saya harus menyampaikan secara jujur. Iya Saya lihat di live-nya orang Muslim, di antaranya apologet muda. Ada juga dia di sini yang di 507 ini apologet muda. Banyak live orang Muslim tuh menggunakan Alkitabnya milik orang Katolik ya. Makanya saya ini mau bertanya nih. Iya, langsung bertanya aja tuh. Substansinya apa? Sama agak cepat ngomongnya tuh coba. Kira-kira tujuan apa sebenarnya tuh? Kan padahal kita punya agama kan berbeda, Islam punya Al-Quran. Jadi dijawab langsung. Tujuannya adalah bertujuan untuk mengetahui tujuannya, karena tujuan itu adalah tujuan. Jadi tujuannya adalah tujuan, Bang. Itu jawabannya. Tujuan masih abu-abu nih gimana untuk? Ya, diulang. Enggak ulang ngerti lagi? Belum paham saya. Diulang ya. Dengerin baik-baik. Ada apologet. Iya, karena bertanya tentang tujuan, nah, makanya mau dijawab. Oke, dengerin baik-baik jawabannya. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai tujuan, kita harus mengetahui tujuan yang akan kita tujuan. Karena tujuan itu adalah tujuan itu sendiri. Untuk mengetahui tujuannya, maka kita harus mengerti tujuannya. Itu Bang jawabannya. Ya Bang, tujuan itu kan merupakan visi misi. Kita punya satu konsep dasar tentang tujuan itu kira apa? Jangan sebagai ambang-ambang, sebagai air abu-abu dan itu. Jadi tujuan itu kan adalah tujuan. Karena untuk mencapai tujuan harus mengerti tujuan. Maka tujuan itu sendiri harus mempunyai makna tujuan. Untuk itu jangan hilangkan tujuan, karena tujuannya adalah tujuan. Kan gitu Bang? Bapak jangan bermain di kata-kata tujuan. Apa yang mau dicapai? Ya visi misinya kira-kira apa kira-kira mau disampaikan dalam arti? Kan banyak kita menemukan seperti begitu. Coba Kang Dito mengerti tujuan nggak Kang Dito? Apa sih tujuannya itu? Tujuannya Kang Dito. Coba Kang Dito. Ya. Tujuan itu yang awalnya harus dituju ke suatu tujuan tersebut. Nah tujuan itu awalnya belum menjadi tujuan, ada jalan menuju ke tujuan itu. Itu Bang Andi. Jalan menuju ke tujuan apa yang dimaksudkan di sini? Ini begini Bapak.
dua agama yang berbeda dengan Alkitab yang berbeda, kitab suci yang berbeda. Katolik jangan menggunakan Al-Quran untuk membenarkan ajarannya Sudah dia. dikasih tahu tujuan. Apalagi muda ini banyak ayat dalam Alkitab mengatakan ajaran mereka di sana. Kalau ada orang kasih tahu. Bang Melki, Iya. tujuan Anda naik ke sini buat apa, Bang Melki? Tujuan ini saya menceritakan secara pasti karena saya kan bukan fakta. Itu menurut fakta di lapangan kan. Nah, itulah tadi yang saya jawab, Melki. Jadi tujuan Anda naik ke sini kan mempunyai tujuan. Nah, karena tujuan itu sudah mencapai tujuan, ya tujuan sendiri menerangkan dirinya sudah tercapai tujuan itu sendiri. Kan udah bertujuan Pak di sini kita. Gimana Pak Melki? Satu bisa mengerti itu hanya tujuan bertujuan apa? Ya, ketika tujuan Anda udah tercapai naik ke atas ya, berarti tujuan Anda ini udah duduk di atas. Karena tujuan Anda ini udah tercapai naik ke atas, Bang. Apalagi muda ada cabang kejam apalagi muda. Kenapa benci kali rupanya sama Akhi ini? Dia pun ngondek ke tengok. Dia sering debat sama Hi Yunus dia. Aku bicara seperti begini, Ibu. Bikin perut. Makanya Iya, aku jawab. Aku jawab mewakili saudaraku ya, Melki. Sebentar, Melki. Sebentar, Melki. Melki. Itu kalau bagi bapak mereka kan berpikir gantian dulu. Berpikir onde-onde. Sebentar ya, izin saya jawab ya. Iya. Bang Melki tahu nggak kalau kitab Kristen dengan Katolik itu sama atau beda? Beda. Nah terus kenapa Bang Melki tersinggung? Begini tuh Bapak. Faktanya kan menggunakan Alkitab. Alkitab itu milik siapa dulu? Oke. Alkitab milik Islam. Oh, berarti keliru besar. Oke, Bible-nya Anda totalnya berapa kitab? Katolik totalnya berapa kitab? Berapa? 73 kitab. Protestan berapa? 66 kitab. Nah, yang dibahas sama Akhi Yunus, Protestan apa Katolik?